Rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Al-Masih Isa ibn Maryam. Kita garis bawahi lagi Al-Masih. Dajjal juga disebut Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih karena salah satu matanya musihat, dihapus seperti dia bermata satu, karena mata yang satu lagi tertutup oleh kulit tebal. Sedangkan Al-Masih Isa bin Maryam disebut Al-Masih, kata masaha artinya kan maha menghapus, karena Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah hapuskan kebatilan, karena itu disebut dengan Al-Masih. Dengan turunnya Nabi Isa, berbagai kebatilan yang didakwakan oleh umat manusia. Maaf, saya masih membawa batuk dari Saudi. Jadi, kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih juga? Karena dengan turunnya Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa, beliau tugaskan Nabi Isa untuk apa? Untuk menghapuskan berbagai kebatilan yang dinisbahkan oleh orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa kepada beliau. Orang-orang Nasrani hari ini mengatakan Nabi Isa mengajarkan bahwa dia Tuhan. Dakwaan mereka begitu. Nah, kalau Nabi Isa itu yang datang nanti dia mengatakan saya tidak mengajarkan itu, habis sudah. Orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Isa mati terbunuh di tiang salib. Ketika dia turun, dia katakan, salib-salib ini buatan kalian saja, saya tidak pernah disalib. Benar apa dikatakan oleh Al-Quran, wa ma salabu, wa ma qatalu, wa ma salabu. Nah, karena kehadiran beliau itu ditugaskan oleh Allah untuk menghapuskan segala kebatilan itu, makanya beliau juga digelari dengan Al-Masih. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal dengan Al-Masih Isa bin Maryam berbeda makna dan maksud. Nah, kita sudah jelaskan ada 4 poin mendasar dahulu pada pertemuan yang lalu sebelum kita bicara tentang turunnya Isa. Pertama, tentang Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ingat kan? Kemudian berikutnya Nabi Isa tidak mati, terbunuh, tidak pula disalib. Kemudian berikutnya Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Jadi jangan dikatakan bahwa Nabi Isa membawa syariat baru. Tidak, Nabi Isa akan beramal di muka bumi ini dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum kita bicara turunnya Isa alaihissalam, maka mukaddimah yang telah saya jelaskan pertemuan yang lalu betul-betul harus menjadi keyakinan supaya jangan nanti diplesetkan orang pula. Nah, sekarang baru kita bicara tentang apa dalil-dalil turunnya Nabi Isa alaihissalam, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 156 sampai 158. Itu dalil pertama. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan 'azima. Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakk minhu
ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ayat ini berbicara tentang kesesatan dan kekufuran mereka-mereka yang hari ini mengaku sebagai umat Nabi Isa. Yang jelas mereka dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Dan perkataan mereka terhadap Maryam yang bentuknya adalah buhtanan azima, kebohongan yang sangat dahsyat. Mereka tuduh Maryam wanita yang terhormat melakukan perbuatan keji karena punya anak tanpa seorang suami. Buhtan. Itu adalah tuduhan palsu yang sangat dahsyat terhadap seorang wanita yang menjaga diri dan kehormatannya. Kita tahu bahwa ada dua wanita yang siddiqah yang dibersihkan kehormatannya oleh Al-Quran karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh oleh orang-orang yang jahat. Pertama adalah Maryam, ibu dari Isa. Kemudian yang kedua adalah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka mengatakan bahwa mereka telah membunuh, sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan kepada mereka. Dan mereka yang berikhtilaf dalam perkara itu, jadi mereka juga tidak sepakat. Itu tandanya bahwa itu bukanlah suatu kebenaran. Antara mereka saja terjadi perdebatan. Ya enggak mereka itu membunuhnya, menyalibnya? Ikhtalafu. Kalau ya betul mereka bunuh Isa bin Maryam, kenapa mereka bertikai pula? Mereka tidak punya ilmu sebenarnya, melainkan hanya dugaan semata. Dan mereka tidak yakin telah membunuh Isa. Sebenarnya apa? Rafa'ahu Allah, Allah angkat ia, Isa itu, kepadanya, ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, kita ingat wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan merasakan apa? Kematian. Dengan berita yang kita baca di dalam Al-Quranul Karim dan kita yakini kebenarannya, sadaqallahul azim, maka kita yakini sampai hari ini Nabi Isa itu hidup, belum lagi mati. Dan tidak ada Al-Quran mengatakan dia mati kemudian diangkat, dibangkit, seperti keyakinan sebagian dari mereka juga. Ya mati tapi kemudian dibangkit. Nah, namanya hari berbangkit lagi. Turun lagi, banyak lagi. Jadi ribet sekali akidah mereka itu. Jadi jelas Al-Quranul Karim telah memberikan ketegasan bahwa Isa diangkat oleh Allah kepadanya, dan sampai hari ini Nabi Isa belum lagi mati. Nah, apakah di dalam Al-Quran
Ada dijelaskan oleh Allah tentang kematian Isa alaihissalam? Ada. Kapan itu? Ketika kiamat belum lagi tiba. Di saat kiamat akan datang, itulah kematiannya. Di mana ditemukan? Lihat ayat selanjutnya, ayat 159. Ayat 157, 156, 157, 158. Lihat 159 surat An-Nisa itu. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautihi. Sesungguhnya di antara ahlul kitab beriman dengannya. Jadi nanti para ahlul kitab akan mengimani kebenaran Isa, apa yang dibawanya, bukan seperti yang didakwakan oleh mereka hari ini, ajaran Isa itu. Tapi kapan itu? Kapan orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa itu menyadari bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa bukan seperti yang mereka yakini sekarang? Kata Allah, qabla mautihi, sebelum mati. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Nah, perhatikan ayat 159, di situ dikatakan mautihi, sebelum mati. Kata dhamir hi pada itu, dhamir hu, dia itu jelas kembalinya kepada Isa. Karena itu bisa diartikan ayat itu, difahami. Sesungguhnya ahlul kitab, baik kalangan Yahudi maupun Nasrani, sayu'minuna, akan beriman dengan Isa alaihissalam imanan sahihan, dengan iman yang benar. Tapi tidak sekarang. Kapan itu? Ketika Isa alaihissalam itulah yang menjelaskan kekeliruan mereka kelak, bahwa dia bukan Tuhan, dia Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Nah, dan itu tidak terjadi melainkan sebelum wafatnya dan setelah dia turun dari langit, sebelum kiamat tiba. Jadi apa yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim dengan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi dalam Sahih Muslim, ketika kita membicarakan Dajjal, bahwa di saat Dajjal telah bersimaharaja lela di muka bumi, ma min baladin illa yata'uha, tidak ada satu negeri pun melainkan dia jarah, dia duduki, dia kuasai. Sulit orang bertahan ketika Dajjal itu. Berapa lama dia di muka bumi ini? Kata Nabi 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun kamu. Satu hari lagi seperti 1 bulan. Satu hari lagi seperti 1 Jumat. Nah, sisanya baru sama dengan hari-hari seperti kita. Berarti kalau dihitung semuanya 40 hari itu, 1 hari 1 tahun. Tinggal berapa hari lagi? 39. 1 hari lagi 1 bulan. Tinggal berapa hari lagi? 38. 1 hari lagi seperti seminggu kita, sepekan, 1 Jumat. Tinggal berapa lagi? 37. Berarti lama Dajjal menjarah di muka bumi ini 1 tahun, 1 bulan, tambah 1 pekan, tambah 37 hari. Nah, itu di dalam hadis sahih. 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 37 hari.
Ma min balad, negeri yang dilalui tidak sanggup untuk bertahan. Bagaimana tidak? Dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah, izin kepadanya, kalau dia masuk kepada suatu negeri dan negeri itu penduduknya mengimani Dajjal, maka akan apa? Akan berlimpah ruah kekayaan negeri itu. Coba bayangkan. Jadi kalau datang dia ke satu negeri, dihimbau penduduk negeri agar beriman kepada dia, dia mengaku Tuhan. Kalau dikabulkan himbauannya, ajakannya oleh penduduk negeri, itu bermandikan kemewahan. Dia perintahkan langit, turunkan hujan, turun. Dia perintahkan bumi subur, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Binatang, ternak menjadi. Nah, tapi kalau ada penduduk negeri yang menolak seruannya, jadilah negeri itu merana. Merana. Air tidak turun. Bumi kerontang. Hewan ternak mati. Akibat menolak seruan Dajjal. Nah, kira-kira siapa yang bertahan? Kini lo sampai model itu lah dong. Pilihan yang diberikan. Dan alun Dajjal dan serupa itu keluar baru Dajjal Junior. Apa yang ditawarkan cuma? Kalau kamu patuh, nih. Kalau mau tak patuh, taliaki cabui. Itu saja sudah membuat orang goyang sekarang. Nah, itu saja baru bantu, tidak ada orang sakin lain, goyang. Nah, dalam kondisi seperti itu sampailah dia kepada kedua kota suci kita, Mekah, Madinah. Nah, disitulah dia terhenti, tidak bisa masuk. Karena tidak ada satu celah pun min anqabiha, dari celah-celah masuk kota itu, melainkan di sana ada malaikat safina, malaikat berbaris untuk menjaga kota itu. Tapi Dajjal berkemah di luar kota, di Sabkhah namanya. Dalam satu riwayat dikatakan dihentakkan kakinya. Fatarjuful Madinah, Madinah bergetar 3 kali getaran. Maka apa yang terjadi? Orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang tadinya bersembunyi di dalam kota, yang pura-pura beriman, keluar pergi menyongsong Dajjal. Maka ketika itu Madinah melepaskan karat-karatnya. Manusia-manusia durjana itu bagaikan karat bagi kota Madinah, bagaikan besi, melepaskan karat-karatnya. Nah, dalam keadaan seperti itu tidak ada yang mampu berhadapan dengan Dajjal. Ketika itulah Allah turunkan Nabi Isa ibnu Maryam di Al-Manarah Al-Bayda, di Menara Putih di Suria sekarang. Turun dia apa? Dia bertelekan kepada 2 sayap malaikat. Nah, apakah antara riwayat di dalam hadis bersesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Iya, tidak bertolak belakang. Cuma Al-Quran tidak memberikan rincian sebagaimana terperincinya berita di dalam hadis Nabi. Dan itulah tugas Rasul, menjelaskan
apa yang global di dalam Al-Quranul Karim. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa turunnya Isa bin Maryam sebelum kiamat tiba sudah ada petunjuknya berupa isyarat di dalam Al-Quranul Karim dan dijelaskan serta dikuatkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil itu yu'akkid ma ya'taqiduhul muslimuna min anna Isa alaihissalam lam yamut, menguatkan apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Satu apa? Isa belum lagi mati. Wa na'urufiya hayyan ila sama, bahwa Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup ke langit. Dan sekarang, sampai sekarang Nabi Isa itu hidup dengan kaifiat Allah yang tahu. Kenapa begitu keyakinan kita? Karena kalau sudah diangkat ke langit, bagaimana? Kadang-kadang ada pula orang yang berfikir, bah makannya tu, bah mangoknya tu, ganti bajunya bah. Nah, kalau sudah diangkat ke sisi Allah, bahwa beliau berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, maka ukuran-ukuran kehidupan duniawi tidak bisa dipakaikan lagi. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kalau kasus Isra dan Mi'raj kita ukur dengan cara-cara kehidupan duniawi kita, tidak masuk. Itulah dahulu orang Quraisy, makanya dia tolak, mereka tolak itu Isra dan Mi'raj itu. Kenapa? Karena ukuran mereka adalah ukuran perjalanan kehidupan duniawi mereka, dan itu hanya mengikat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ketentuan sunnah itu. Makanya apa kata orang Quraisy kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, selama ini engkau banyak membawa berita yang tidak masuk dalam fikiran kami, tapi hari ini kebohongan engkau telah berlebihan betul ni. Engkau dakwakan diri engkau pergi ke Ilya sekarang di Palestin dalam satu malam, sedangkan kami syahran iyaban inna darabna kibadan naqati, kami naik onta ke sana itu 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Engkau 1 malam, ada tak duto na lebih dari kau? Jadi kalau ada orang hari ini berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ukurannya adalah ukuran oksigen, kecepatan ini, kecepatan itu masih ukuran perbuatan manusia. Sedangkan Allah telah menisbahkan perjalanan itu kepadanya, bukan kepada Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci yang telah memperjalankan hambanya. Jadi perbuatan itu siapa yang melakukan? Allah yang memperjalankan. Nah, ketika Allah yang melakukannya, bisakah kita pakai lagi ukuran-ukuran yang kita buat? Oksigennya bagaimana? Begitu juga Isa bin Maryam, kalau sudah diangkat oleh Allah ke sisinya, ke langit, maka ukuran-ukuran kita yang selama ini baju, makan 3 kali sehari, berbagai macam, itu tidak berlaku lagi. Itu berlaku untuk apa? Untuk perbuatan kalau kita yang menanggungnya dan yang mengurusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terikat dengan itu. Sunnah itu hanya mengikat makhluknya. Nah, jadi karena itu kita yakini Nabi Isa hidup sampai sekarang, tapi hayatan Allahu a'lamu bi kaifiyatiha. Bagaimana kehidupannya
di langit itu Allah yang Maha tahu. Karena belum ada kita yang jalan ke sana. Kemudian wa annahu sayaudu ila al-ardi marratan tsaniyah, dan dia akan kembali ke bumi lagi. Untuk apa? Liyuqima syariatul Islam, untuk menegakkan syariat Islam wa ahkamah, dan hukumnya. Wala ya'ti birisalatin jadidatin, tidak datang membawa risalah yang baru, ajaran yang baru. Nah, nanti ketika Isa ibnu Maryam datang, maka yang ada hanya satu saja agama. Kekufuran sudah dibasmi. Orang yang mengaku tiga Tuhan, yang mengaku ini dan itu, sudah tidak ada lagi. Yang ada ketika itu hanya satu millah, millatu wahidah, yaitu Islam. Jadi nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa, orang-orang akan beriman keseluruhannya. Nah, setelah itu, sebelum kiamat tiba, hilanglah orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang beriman. Nah, di saat tidak ada lagi yang menyebut Allah, tidak ada lagi yang beristighfar, tidak ada lagi yang tahu dengan keimanan, nah pada waktu itulah kiamat tiba. Jadi begitulah proses tentang kehadiran Nabi Isa, dan itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, gitu juga dari Qatadah, ulama tabi'in, dari Ibnu Zaid dan Az-Zuhri, itu juga dari Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Nah, wahai kaum muslimin, untuk menambah dalil yang bisa menjadi rujukan, perhatikan surah Az-Zukhruf ayat 57. Sampai ayat 61. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun faqalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu lak illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Nah, perhatikan ayat yang terakhir itu yang menjadi rujukan sebagai dalil hujjah. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Hu-nya di situ kepada Isa, sesungguhnya dia Isa itu la ilmun, memberitahukan tentang apa? Tentang kehadiran atau kedatangan tentang hari kiamat. Fala tamtarunna, karena itu jangan kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Wattabi'uni,
dan ikutilah aku. Hadza siratul mustaqim. Nah, ini menegaskan lagi bahwa kehadiran Nabi Isa merupakan sebagai pemberitahuan dekatnya kiamat datang. Jadi kalau Al-Quranul Karim sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu akan hadir memberitahukan tentang kiamat, kapan? Sekarang kan belum. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Isa bin Maryam dalilun ala qiyamis sa'ah, adalah bukti akan tibanya kiamat. Sekarang belum. Tidak ada. Nah, itulah yang nanti terjadi di akhir zaman dengan turunnya dia. Beliau turun memberitahukan. Turunnya itu sudah sebagai pemberitahuan la ilm lis-saati. Nah, di dalam qiraat lain ada yang membaca la'alamun, bukan li'ilm. Kalau kita bicara qiraat sab'ah, ada yang membaca bahwa innahu la'alamun. Alam maknanya apa? Alamat, tanda. Tanda kiamat tiba. Alamat wa dalilun. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah tegaskan bahwa Isa bin Maryam adalah tanda kiamat. Kapan? Kalau ketika dibangkitnya kan tidak, karena masih ada lagi Nabi Khatamun Nabiyyin. Tentu adalah ketika dia turun kembali. Nah, tidak ada makna lain dari ayat ini selain itu, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan lain-lainnya. Jadi dengan melihat ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa tadi dan surah Az-Zukhruf, Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahwa Isa bin Maryam akan menjadi alamah, menjadi tanda datangnya kiamat. Itu di dalam Al-Quran. Kita kan sebagaimana terus yang saya ulang-ulang, kita harus konsisten bahwa keyakinan yang bisa kita imani itu kalau dia berdasarkan kepada kabar yang sahih. Al-Quran sudah. Bagaimana sunnah? Sunnah sangat banyak tentang ini. Lebih dari cukup. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yusikunna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla." فيكسر الصليب ويقتل خنزيرا ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Kata Rasul, demi yang menggenggam jiwaku, sudah hampir layusikan, sudah hampir mendekat, turun kepada kamu di tengah kamu sekalian ibnu Maryam, Isa. Sudah hampir saatnya Isa turun sebagai hakam, sebagai hakim, adlan, sebagai penegak keadilan. Dia akan mematahkan salib, akan membunuh babi, dan akan membatalkan pajak. Orang heboh sekarang perkara pajak.
Ini pajak ini memang betul-betul merusak. Jadi tidak benar kalau dalam konsep Islam negara bersandar kepada pajak, itu tidak benar. Negara kalau bersandar bergantung kepada pajak itu tidak benar. Nah sekarang yang terjadi BUMN pada merugi. Biaya para pejabat ini tidak semakin turun. Dari mana dia dapat kok untuk ngelola kesadanya? Dipungutilah dari rakyat, bayulah untuk kami pakai oto rancak. Kan itu gini tuh. Bayulah untuk kami dapat fasilitas kantor bahasa. Bayulah untuk kami itu gitu. Nah mereka mengatakan kamilah pelindung anda semua. Itu cerita. Nah, di dalam Islam ulama membolehkan sebagian pajak itu dalam bentuk terbatas. Tahu tak Bapak dan Ibu-ibu, pertama sekali yang dibatalkan oleh Nabi dahulu di dalam sistem ekonomi di pasar kaum muslimin adalah pajak 10%. Kini bara orang menggelih kena pajak. Kabalan naik kini dah 10 lah tu. Jadi saya cerita sedikit karena ini ada kaitan dengan yang dibatalkan oleh Isa bin Maryam nanti. Sebaiknya sebelum Nabi Isa turun, awak sama-sama umbatan. Sudahlah bayi dimakan seorang-seorang. Dia bermewah-mewah. Saya pernah diundang dahulu memberikan sosialisasi pajak. Kemudian biasalah tukang undang kok kadang-kadang saya tuh makanya kurang cocok kadang dengan para pejabat kalau mau undang ceramah, nyo pakai adu pasan. Ada pula dulu bank, bukan bank syariah yang mengundang saya. Kemudian saya minta ceramah, ada yang pasan, ya kok dapet, dah usahlah ngaji riba kini kok. Ambo kecen kalau le pandai pak ngaji lah tentu nggak disabui mengambo diundang ngaji lah surang. Nah termasuk juga pernah saya diundang mengatakan gini, ya tidak bisa kita katakan kepada umat ini bahwa kita kan ulil amri kan harus dipatuhi. Ini yang sebut pas berceramah, ceramah kok tidak banyak tertuju kepada peserta, kok lebih banyak kepada orang yang bekerja mengut pajak kok. Tadi Pak Pasan Madani itu lai tahu Pak, ketika Pak meminta ke masyarakat, Pak jadi ulil amri. Ketika masyarakat minta ke Pak ada ulil amri itu nak lama di awak. Saya namanya itu. Sudah itu dia ada undang-undangnya boleh. Itu. Jadi itu perang. Jadi ketika awal, jadi Nabi SAW pernah saya sampaikan di sini dalam tabligh akbar waktu Pak Gatot Nurmantio kalau salah saya katakan di sini. Pasar Madinah terbesar itu omsetnya dulu orang Yahudi yang punya. Pasar Bani Kainuqa namanya. Di ketika kaum muslimin awal membentuk masyarakat Islam, kemudian kita sebut dengan taruhlah daulah, suatu kedaulatan Madinah berbentuk negara yang dipimpin oleh Rasul. Nah tentu membangun kedaulatan itu tidak mudah. Ada tahapan-tahapan. Salah satunya membangun kekuatan ekonomi. Itu mau tidak mau harus dilakukan. Nah, kekuatan ekonomi tidak bisa menghindar dari keberadaan pasar sebagai sentra perekonomian.
Nah, sedangkan pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi Bani Qainuqa. Nah, coba lihat bagaimana Nabi mengalahkan. Ya, kalau kita katakan sekarang tentu betul ada persaingan ekonomi di situ. Nabi membuat kubah kecil tapi di luar pasar. Dahulu setiap perkampungan itu kan ada dindingnya. Tidak seperti sekarang perkampungan terbuka, tapi ada dinding. Nah, pasar juga begitu. Ada dindingnya. Nah, Nabi cuma membuat di luar, ada kubah dibuat atau tenda, tapi di luar pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa pasarnya bagus di dalam. Tetapi pasar yang tenda kecil ini lebih menarik bagi orang pembeli untuk datang ke sana dibandingkan dengan pasar Bani Qainuqa yang besar. Kenapa? Satu, di situ tidak boleh ada kecurangan dalam menimbang, dalam mengukur. Yang kedua, tidak boleh di situ ada pungutan pajak. Pajak penjualan. Kini tidak pajak penjualan saja. Lain menggarik pajak gini. Nah, akhirnya apa? Tinggallah pasar besar ini oleh tenda kecil ini. Orang malah ke sana. Di situ tidak ada riba, di situ tidak ada tipu menipu, di situ tidak ada pungutan-pungutan liar, pajak-pajakan. Akhirnya muncul hiqd, muncul kedengkian, iri hati. Ada dua tokoh mereka, Ka'ab al-Ahbar dengan Abu Amir al-Rahib. Hasudnya Bani Qainuqa, akhirnya mereka runtuhkan tenda kecil itu. Nabi tidak menyerah. Akhirnya dibawa oleh Nabi. Pasar tersebut dipindahkan oleh Nabi ke samping masjid beliau. Sekarang berada bagian barat dari Masjid Nabawi, lapangan terbuka antara Thaqifah Bani Sa'idah dengan Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ dahulu dibuat. Nah, disinilah pasar kalian. Di sini kalian berjual beli, konsentrasi. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Satu, ghair muhajjarah. Tidak boleh dibangun kios. Nah, jadi pasar awal itu tidak pakai kios, tidak pakai toko, hanya pasar terbuka saja. Karena dia bentuknya pasar rakyat. So, kalau dibiarkan orang membuat kios dan toko, nanti yang konglomeratnya buat mall dia. Kacau juga. Monopolinya semua nanti. Kemudian yang kedua, tidak boleh riba, penipuan. Dan yang ketiga, tidak boleh ada usur, pungutan 10% tidak boleh. Akhirnya itu dan di kerajaan tadi itu. Belum lagi pajak-pajak lainnya. Ini sebenarnya masyarakat Indonesia harus bersuara agar penguasa ini meninjau ulang nih pajak-pajak ini. Di oto kena pajak, makan kena pajak. Gitu. Awak nak makan je piti awak lon pergi berjalan ke kedai. Nah, tiba lah sudah makan awak lon mampu paluh surang. Pemerintah dapat jatah. Untuk kalau memang itu untuk kemaslahatan umat masyarakat, mungkin kita menganggap ini bahagian dari sumbangan terhadap negara.
Tetapi yang terjadi dulu si Gayus, kini tabara orang Gayus ndak tahu tu. Dan itu faktanya. Nah, salah satu yang akan dihabisi oleh Nabi Isa dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah itu adalah wa yada'ul jizyah. Tidak ada lagi pajak atas diri, atas bumi. Bayangkan, kau tanah kau warisi dari nenek moyang awak. Dulu wak orang Minang pantang dia membayar, mau blasting dulu namanya. Tuak Maringgi sudah mau membayar blasting dulu. Nah, mempunyai tanah ini moyang awak nama jago. Kemudian tiba-tiba ada saja pajak bumi dan bangunan. Banyak hal yang tidak rasional gitu. Nah, di dalam Islam, kalau toh dinamakan pajak diberlakukan jizyah itu kepada kalau negara Islam, ada kewajiban umat lain yang hidup di bawah kekuasaan pemerintahan Islam sebagai perimbangan ya atas kontribusi umat Islam melalui zakat, mereka dibebankan jizyah. Nah, sebagian ulama kan mengatakan inilah padanannya. Jizyah. Tapi jizyah yang dibebankan kepada non-muslim itu tidak sebesar zakat kaum muslimin. Nah, begitu keadilan ketika Islam diterapkan. Tidak sebesar zakat. Zakat berapa? 2,5%. Ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, jizyah yang diberikan beban tanggung jawab kepada non-muslim yang hidup di dalam negara di bawah kekuasaan kaum muslimin di masa Umar bin Khattab dan di masa-masa khalifah itu tidak ada kewajiban mereka melebihi dari kewajiban zakatnya umat Islam. Sehingga pernah di antara non-muslim itu ada yang meminta kepada Umar bin Khattab agar disamakan. Coba bayangkan, karena mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Kenapa umat Islam membayar zakat sebanyak itu? Kami kok sedikit. Kenapa tidak disamakan saja kami? Ada pula orang yang keliru memahami bahwa zakat ini juga bisa dipungut dari non-muslim. Tidak. Itu kisahnya adalah ada satu wilayah di Palestina, mereka minta kepada Umar agar kewajiban mereka kepada negara sama seperti kewajiban kaum muslimin dalam zakat mereka. Kenapa? Karena mereka merasa tidak diperlakukan berbeda oleh pemerintah, tidak diperlakukan berbeda. Karena itu mereka minta, ya Umar, Amirul Mukminin, tolong kami bebankan saja sebagaimana yang dibebankan kepada kaum muslimin. Begitu keadilan Islam. Lebih dari itu tidak ada. Jadi memungut harta rakyat melalui tangan kekuasaan ini tidak gampang, Bapak dan Ibu, dalam konsep Islam. Tidak gampang. Dalam kondisi negara darurat pun tidak semena-mena bisa ditarik. Jadi wajar kalau kemudian ketika Nabi Isa turun,
jizyah. Sekarang beban-beban seperti itu dihapuskan. Kenapa tidak gampang? Saya ambil kisah. Ketika pasukan Mongol Tatar ya hendak menyerang Mesir setelah mereka menjarah kota-kota kaum muslimin, mereka menuju tinggal benteng umat Islam ketika itu Kairo. Di Mesir memerintah pada waktu itu Mamalik. Mamalik ini berasal dari kata Mamluk. Mamluk itu artinya adalah budak yang dimiliki oleh para tuannya. Jadi asal dari Mamalik itu para budak dahulu. Budak dari Albania, dari berbagai, dari Kurdi dan berbagai macam. Mereka budak-budak yang kemudian dilatih menjadi tentara, dan sebagian mereka menjadi tentara yang hebat, profesional, sehingga naik pangkat mereka menjadi panglima-panglima. Nah, ketika kekuasaan Bani Ayyub, Salahuddin Al-Ayyubi, terus berikutnya ada yang terakhir Turansah namanya, di situ ratunya, ibunya yang memegang kendali, Sejaratud Dur namanya. Nah, ketika itu kekuasaan mulai melemah dari Bani Ayyub, maka naiklah para panglima-panglima pasukan ini menjadi penentu jalannya pemerintahan. Di antara mereka ada Oktoy, ada Zainuddin Aibak dan berbagai macam ya. Kemudian setelah itu, di saat kondisi seperti itu, naiklah menjadi penguasa seorang Mamalik, seorang panglima yang memang dari Mamalik, dari budak dahulu, kemudian karena hebat di ketenteraan naik menjadi panglima, dan kemudian naik menjadi raja, jadi penguasa, Muzaffar Qutuz namanya. Nah, di saat Mamalik ini naik, Tatar atau tentara Mongol mendekat menuju ke arah Mesir. Kondisi negara tidak dalam keadaan baik-baik. Butuh biaya untuk mempertahankan negeri. Coba bayangkan. Butuh dana untuk mempertahankan negara. Nah, terfikirlah oleh mereka yang jadi penguasa ini, bagaimana kalau kita pungut dari masyarakat? Ambillah seperti pajak iuran lah seperti sekarang. Ulama besar pada waktu itu di Mesir adalah Izzuddin bin Abdissalam namanya. Izzuddin bin Abdissalam. Ketika ditanyakan kepada Izzuddin, boleh saja meminta kepada masyarakat untuk beriur demi membela negara. Tidak ada masalah, kata beliau. Tapi ada yang perlu kalian jawab dahulu. Ada apa wahai Tuan Syekh? Yang saya tanyakan, kalian siapa? Pandai pula memungut-mungut dari orang. Dia terkejut, itu di depan panglima besar. Siapa kalian? Ingat tak kalian status kalian apa? Kalian kan budak dahulu, belum pernah memerdekakan diri. Masa minta ke orang yang merdeka? Heboh itu. Terus bagaimana caranya? Nah, Izzuddin bin Abdissalam tahu para panglima ini itu banyak harta berlimpah ruah di rumahnya masing-masing, oleh istrinya, anaknya. Kan tak jauh-jauh berbeda dengan sekarang. Kabarnya aduh, cincin bininya ada miliaran begitu. Nah, ini Syekh Izzuddin tahu ini harta menumpuk di rumah mereka. Tapi bagaimana mengambil itu? Kok rakyat menjadi objek duluan? Kalian boleh, tapi sadar dulu, kalian itu budak dahulu, belum pernah memerdekakan diri. Tidak ada hak budak meminta kepada orang yang merdeka. Itu baca rohnya. Kalau kalian ingin
meminta masyarakat ikut untuk beriur bersama membela negara, kalian beli dulu diri kalian. Kalian merdekakan diri kalian, baru sah kalian menjadi pemimpin. Budak tak berhak menjadi pemimpin. Coba bayangkan panglima besar begitu kan. Caranya bisa awak buat panggung. Dibuat panggung besar. Beliau langsung yang menjadi pialangnya, yang menjadi, kalau dia awak tukang lelang namanya, naik di panggung, suruh panglima naik satu-satu. Kau barara orang kau dijual oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Naik segini, setelah dapat sekian ribu dinar, nah, mana uang kamu? Beli dirimu 5.000 dinar, ambil uang ke rumahmu, masukkan ke kas negara. Nah, sekarang baru kamu jadi orang merdeka, baru bisa jadi panglima memerintah orang. Itu seluruh panglima dijual oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Nah, setelah harta terhimpun dari panglima-panglima itu baru, nah sekarang baru beliau himbau masyarakat, ayo kita bersama-sama demi membela negeri. Begitu. Jadi konsep memungut berbagai macam tanpa jalan yang benar, jelas itu bukanlah cara yang tepat. Jadi wajar kalau kemudian Nabi Isa membatalkan itu. Nah, dengan demikian wa yafidul mal, kata Nabi, dan harta melimpah hatta la yakbaluhu ahad. Karena sudah banyaknya harta melimpah, tidak ada yang mau menerima lagi pemberian orang. Nah, bertemulah apa yang dikatakan oleh Nabi, tasaddaqu, bersedekahlah, qabla ayyatiya yaumun, sebelum datang nanti satu hari, yamsi rajulun bi sadaqati, seseorang berjalan membawa sedekahnya, bertemu dengan seseorang untuk dia berikan. Qala, apa kata dia? Lau ji'ta bil amsi laqabiltuha, kalau engkau datang kemarin membawanya, aku terima. Ammal an, sekarang tak lagi, saya sudah cukup. Kata itu berupa yang nak bersedekah. Jadi kalau nak bersedekah, kini sila capek-capek. Sebelum tiba dan seperti itu, siangkan darimu. Yafidul mal, harta berlimpah. Nah, jadi yang sangat penting karena beramal dengan harta sudah tidak ada lagi, hatta takuna sajdatul wahidah, satu sujud itu khairan minad dunya wa ma fiha, baru terasa dalam sujud itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Itu amal yang bisa lagi tinggal. Kemudian kata Abu Hurairah, kalau kamu nak menemukan dalam Al-Quranul Karim, coba baca surah An-Nisa tadi. Wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nah, ini dalil dari sunnah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis di dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirum ta'al salli lana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhil ummah. Kata Rasul, akan ada sekelompok dari umatku zahirin, akan terus muncul menegakkan yang hak. Nanti terakhir bersama Imam Mahdi. Kelompok ini terus akan mendapatkan terus kemenangan memperjuangkan yang hak. Sampai kapan? Nanti turun Isa bin Maryam. Jadi dalam hadis itu dikatakan fayanzil, turun Isa. Fayaqulu amiruhum,
pimpinan dari sekelompok orang pasukan tadi berkata kepada Isa, "Ta'al, salli lana." Kemarilah wahai Isa, salatlah jadi imam kami. Nabi Isa dipersilahkan untuk jadi imam oleh pimpinan pasukan. Itulah Imam Mahdi. Fayaqul, apa jawaban Nabi Isa? La, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya sebagian dari kalian menjadi pemimpin atas yang lain. Jadi bukan saya. Itulah kemuliaan Allah untuk umat ini. Dalam hadis Jabir, dalam riwayat Imam Muslim. Begitu juga dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dari Nuwas bin Sam'an. Nah, Nuwas bin Sam'an, hadis ini juga kita sudah bicarakan dalam masalah Dajjal. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, mengutus Al-Masih Ibn Maryam, fayanzil indal manaratil bayda, turun dia di sisi menara putih, syarqi Dimas, timur kota Damaskus, baina mahridatain wadi'an kaffaihi, dia meletakkan dua tangannya ketika turun dari langit, ala ajnihah malakain, di atas sayap-sayap dua malaikat. Ittata'a ra'sah qatar, ketika dia menundukkan kepalanya maka ada seperti air menetes. Begitu indahnya rupa Nabi Isa itu, dari rambutnya karena mengkilat dan legamnya, seperti ada yang menetes dari rambutnya. Nah, ketika dia angkat lagi kepalanya, seperti ada mutiara yang berguguran. Nah, fala yahillu likafiri yajidu riha nafasi illa mat. Siapa saja orang kafir yang terjangkau oleh bau nafas dari Nabi Isa itu mati. Wa nafasahu, nafasnya yantahi haitsu yantari tarafah, sampai sepanjang penglihatan matanya. Jadi itu Nabi Isa alaihissalam bagaimana membinasakan orang-orang kafir dengan meniupnya sampai sejauh pandangan matanya. Nah, ketika itu siapapun yang terjangkau oleh tiupannya itu akan mati, orang-orang kafir. Nah, fayatlubuhu, sampai akhirnya dia cari Dajjal dan ditemukannya di Babil Lut, nama daerahnya, fayaktuluhu, maka dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini jelas hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Begitu juga dalam riwayat Imam Ahmad juga ada hadis tentang itu, al-anbiya ikhwah. Para nabi itu adalah bersaudara, satu keluarga. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Mereka beragam-ragam, ibarat ibu, banyak ibunya, bapaknya satu, tetapi agama mereka satu. Wa inni aulad nas bi Isa bin Maryam. Aku yang lebih utama dengan Isa di antara manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat. Karena tidak ada nabi antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu nazilun, sesungguhnya dia pasti turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rif, kalau dia turun maka kenalilah dia. Jadi Nabi Isa seperti apa? Beliau adalah laki-laki yang sedang, kulit beliau agak kemerah-merahan,
Kemudian wal bayad, putih. Jadi bukan gelap warna kulit beliau, tidak pula sawo matang. Alaihi thawban mumassaran, dia memakai dua helai kain putih agak kekuning-kuningan seperti terkena safra, agak kekuning-kuningan seperti terkena za'faran atau apa. Jadi agak putih kekuning-kuningan, apa bahasa kita? Krem ya. Nah, itu ketika beliau turun. Rambut beliau seperti meneteskan air walaupun tidak basah. Beliau akan mematahkan tiang-tiang salib, membunuh babi, dan membatalkan jizyah, dan mengajak orang ilal Islam, kepada Islam. Itu yang saya katakan bahwa Nabi Isa tidak membawa risalah baru. Beliau akan mendakwahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajaran, aliran dan agama akan dibinasakan oleh Allah pada zaman Isa turun itu, kecuali satu saja tinggal agama, yaitu al-Islam. Dan Allah membinasakan Dajjal melalui tangan Isa bin Maryam. Beliau akan tinggal di bumi ini selama 40 tahun, kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Itulah Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi apa yang diceritakan oleh orang-orang yang sekarang mengikuti, mengaku sebagai pengikut Nabi Isa dalam keyakinan kaum muslimin, itu adalah kebohongan. Nabi Isa disalib, Nabi Isa mati, Nabi Isa dibangkit, Nabi Isa Tuhan, Nabi Isa begini. Di dalam keyakinan kita itu adalah kebohongan yang dinisbahkan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa bebas dari segala cerita-cerita tidak benar itu. Nah, kapan itu akan dibuktikan? Ketika nanti beliau turun, seluruh kebohongan itu akan beliau patahkan semuanya, dan tegaklah syariat Allah. Dan satu-satunya agama yang ada di muka bumi ketika itu adalah al-Islam. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itulah dalil-dalil yang menjadi rujukan, yang menjadi hujjah atas keyakinan kita. Jadi kalau dikatakan, yo percaya ndak Nabi Isa turun? Yo, apa dalilnya? Ada di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nisa, ada dalam surat Zukhruf, kemudian ada di dalam hadis-hadis Nabi bahwa beliau pasti turun. Kapannya? Allahu a'lam. Nah, dengan itu berarti keyakinan akan turunnya Nabi Isa bukan sekedar khayal, bukanlah halu, tetapi adalah keyakinan yang berdasarkan kepada khabar yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan itu bertambah keimanan kita dan terpacu kita untuk terus mempersiapkan diri dengan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.